Baik, 96,7 Radio Global FM Membekawan Global. Tadi sudah dijelaskan oleh Mami Tessa kalau Dukcapil tidak hanya ada di Indonesia ya Mi ya? Iya, betul sekali. Tapi sudah mengembangkan diri di KBRI di luar negeri juga. Iya, betul. Itu pelayanan di KBRI itu apa aja nih Mi? Iya, pelayanan admin Duk ya di apa bisa kita bilang pos di kedutaan itu sebenarnya sama seperti pelayanan di Dinas Dukcapil di Indonesia. Gitu ya. Misalkan untuk pembuatan identitas, NIK gitu. Kemudian untuk pembuatan akte kelahiran, misalkan untuk anak yang berasal orang tua pekerja migran Indonesia, atau akte kematian untuk pekerja migran Indonesia yang meninggal di luar negeri gitu, atau akte perkawinan dan lain-lain gitu ya. Ya mungkin untuk KTP ya bisa dibuatkan, tetapi ya tidak berlaku ya di luar negeri gitu KTP itu. KTP itu kan sebenarnya identitas untuk di dalam negeri gitu ya, di dalam Indonesia. Gitu. Nanti kalau di sana pakai mungkin kartu identitas lain gitu ya, mungkin kartu identitas lain yang disetarakan, tetapi ya bahasanya ya mungkin bukan KTP gitu. Istilahnya KTP negara sana lah gitu. Kartu identitas cuma sekedar kartu identitas mungkin kartu identitas dan yang biasa menjadi identitas bagi orang asing kan paspor gitu ya. Nah, paspor itu kan pengurusannya ya ranahnya migrasi lah, imigrasi gitu. Bukan ranahnya Dukcapil gitu. Terakhir nih Mi nih, karena waktu kita sudah semakin mepet nih. Saran nih Mi bagi yang ingin menjadi atau sudah menjadi pekerja migran Indonesia, mungkin keluarganya bisa ngasih tahu nih, ada saran nih dari Dukcapil apa nih? Ya pastikan ya untuk misalkan berangkat ke luar negeri itu ya melalui penyelenggara resmi ya. Karena di sana itu rekam jejak dari Bapak Ibu calon pekerja migran itu bisa tercatat dengan baik. Artinya kami atau negara bisa memantau warga negaranya gitu. Yang beberapa kasus yang terjadi kan pekerja migran ini ilegal gitu. Ketika sampai sana diketahui ilegal oleh majikannya, akhirnya dia disita paspornya, diperlakukan kasar, disiksa, kemudian tidak dikasih gajinya gitu. Ketika dia mau mengadukan, dia majikannya pasti akan bilang ya sana laporkan, atau nanti kamu akan dideportasi karena masuk ke sini secara ilegal gitu. Kan yang rugi siapa gitu ya? Pasti yang rugi orang itu sendiri kan. Betul. Sudah jauh-jauh bekerja, niatnya mencari uang, ternyata sampai sana malah diperas tenaganya gitu, tidak dikasih gajinya ya karena ya seperti itulah gitu. Sering kami temui gitu. Jadi intinya ketika melalui penyelenggara resmi kami bisa memantau administrasi kependudukan dari Bapak Ibu gitu. Karena misalkan seperti tadi ya, katakanlah si A ini berangkat ke luar negeri, katakanlah asalnya Ampenan gitu. Di sana di database kami dia akan dipindahkan menjadi warga negara Indonesia yang tinggal, katakanlah misalkan dia di Malaysia, menjadi warga negara Indonesia yang tinggal di Malaysia. Datanya ada di kedutaan besar Kuala Lumpur atau Malaysia begitu. Nah, hal-hal seperti itu tidak berlaku mungkin untuk yang berangkat secara ilegal gitu, karena kami juga kan tanpa ada laporan itu tidak tahu siapa yang berangkat, siapa yang ini gitu. Nah, kemudian yang kedua, bila terjadi permasalahan identitas, terutama ya permasalahan kependudukan, itu bisa mendatangi KBRI setempat. Ya, bagaimanapun juga kan tugasnya negara itu untuk melindungi dan memastikan kesejahteraan warga negaranya begitu. Kemudian bagi penduduk keturunan Indonesia yang tidak punya surat dan tinggal lama di luar negeri, bisa juga datang ke KBRI untuk diuruskan kewarganegaraannya gitu. Nanti akan ada tim Pora gitu tadi, pengawasan orang asing itu yang akan memastikan apakah mempunyai garis keturunan warga Indonesia gitu. Bila ada misalkan paman ibunya yang ada di Indonesia, kemudian dia akan diinikan oleh pengadilan untuk disahkan oleh pengadilan untuk menjadi warga negara Indonesia. Mungkin itu saja sih sekilas yang bisa saya indikan dari ranah atau dari segi administrasi kependudukan begitu. Baik, jaga silaturahmi ya istilahnya ya Mi ya. Sekarang kan bukan zamannya surat-suratan kayak dulu gitu ya Mi ya. Sekarang sudah nomor HP dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Mi sudah hadir di studio kami. Sampai jumpa di talkshow berikutnya, kesempatan berikutnya dengan tema yang berbeda, topik yang berbeda. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kawan global, terima kasih untuk Anda selalu setia bersama kami di 96,7 Radio Global FM Lombok. Waktunya kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa. Global FM Lombok,
radio berita terkemuka di NTB.